Tugas modul 1.1 A8. Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Anissa Febrina. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 DKI Jakarta, asal sekolah SDN Cengkareng Barat 05. Selanjutnya, ada 3 pertanyaan refleksi. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk menjawab pertanyaan refleksi pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelumnya, saya menganggap guru adalah sumber informasi satu-satunya sehingga saya sering menerapkan metode pembelajaran dengan ceramah. Akibatnya, murid saya terlihat jenuh dan bosan mengikuti pembelajaran. Yang kedua, saya juga berpikir semua murid memiliki kebutuhan belajar yang sama, sehingga saya suka sekali memberikan tugas dan materi dengan strategi atau metode yang sama. Yang ketiga, saya juga menganggap penilaian hanya dapat dilakukan berupa angka. Yang keempat, sehingga saya berpikir ketercapaian dan keberhasilan siswa ditandai dengan nilai-nilai yang tinggi. Untuk menjawab pertanyaan refleksi pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelumnya, saya menganggap guru adalah sumber informasi satu-satunya, sehingga saya sering menerapkan metode pembelajaran dengan ceramah. Akibatnya, murid saya terlihat jenuh dan bosan mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, saya juga berpikir semua murid memiliki kebutuhan belajar yang sama, sehingga saya suka sekali memberikan tugas dan materi dengan strategi dan metode yang sama. 3. Saya menganggap penilaian hanya dapat berupa angka, sehingga saya berpikir ketercapaian dan keberhasilan siswa ditandai dengan nilai yang tinggi. Berikut ini adalah gambaran pembelajaran di kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1. Saya menganggap apabila anak-anak terlihat rapi dan tenang saat pembelajaran adalah situasi yang baik. Anak-anak terlihat anteng dan mengikuti setiap arahan yang saya berikan. Namun setelah mempelajari modul 1.1, ternyata guru bukan satu-satunya sumber informasi, sehingga saya sekarang menerapkan pembelajaran dengan metode yang lebih menstimulasi bakat dan potensi yang mereka miliki. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa, sehingga saya sekarang mulai menerapkan metode belajar yang melibatkan partisipasi aktif semua siswa. Yang ketiga, ternyata setiap murid memiliki kemampuan dan potensinya masing-masing, sehingga saya mulai juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, saya lebih belajar tentang hakikat dari menuntun tapi bukan menuntut. Kemudian, seperti inilah gambaran pembelajaran di kelas saya setelah mempelajari modul 1.1. Pada gambaran tersebut, saya sedang menerapkan metode pembelajaran lihat, pikir, tanya, yang dimana metode tersebut mula-mula peserta didik saya tampilkan satu gambar, kemudian pada gambar tersebut saya berikan petunjuk
untuk mereka mencatat apa saja yang mereka lihat menggunakan post-note. Mereka tuliskan semua yang mereka lihat di dalam post-note tersebut. Setelah diberikan waktu yang sudah disepakati, lalu post-note tersebut ditempel pada papan yang sudah disediakan. Kemudian, petunjuk kedua, mereka menuliskan apa yang mereka pikirkan tentang gambar tersebut. Kemudian, setelah itu, mereka tempelkan kembali post-note tersebut. Yang ketiga, petunjuknya adalah mereka menuliskan apa saja yang membuat mereka penasaran tentang gambar tersebut, sehingga mereka ingin menanyakan apa tentang gambar tersebut. Lalu ditempelkan kembali pada papan yang telah disediakan. Tujuan dari metode ini adalah agar seluruh siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, juga menstimulasi mereka untuk berpikir kritis. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik di kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1 ini merubah perilaku saya. Yang pertama, menerapkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Yang kedua, memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, mengelola kelas dengan metode yang menarik. Yang keempat, tidak menyamaratakan kemampuan peserta didik. Lalu yang kelima, saya juga menerapkan sistem pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketujuh, saya selalu mengintegrasikan pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedelapan, saya juga mengenalkan nilai-nilai sosiokultural di tempat saya. Sehingga saya memiliki kesimpulan, 1. Tugas pendidik itu menuntun anak mencapai tujuannya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Yang kedua, pendidikan bukan hanya nilai akademis, namun juga budi pekerti yang perlu selalu diasah. Yang ketiga, pendidikan dan kebudayaan itu bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, menerapkan semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Terima kasih, salam dan bahagia.